Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmia Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Perkenalkan, saya Nunung Munasyasna dengan NIM C1C021123. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjabarkan materi yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas yang bernuansa hukum. Selama kita melakukan suatu aktivitas, kita berarti melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Agar kita menyadari dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu. Lalu, apa itu makna Islam? Dan apa saja dasar-dasar ajaran Islam? Apa itu hukum Islam? Dan apa saja klasifikasi hukum Islam? Dan terakhir, apa saja sasaran hukum Islam dan tujuan syariat? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu makna Islam. Terbagi tiga, yang pertama Islam adalah ketundukan, dan yang kedua Islam adalah wahyu Allah, dan yang terakhir Islam adalah agama para nabi. Lalu, dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, ajaran tentang akidah. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dalam demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Dan yang kedua, ajaran tentang syariah. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Dan yang ketiga, ajaran tentang akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Selanjutnya, hukum Islam. Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan ataupun norma, berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu. Menurut Ali, tahun 1916. Klasifikasi hukum Islam. Terdapat 5 klasifikasi hukum Islam. Yang pertama yaitu wajib, atau disebut dengan fardhu, yaitu sebuah tuntutan yang pasti untuk mengajarkan perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan ditinggalkan mendapat dosa. Wajib terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu wajib ain, dan yang kedua wajib kifai atau kifayah. Yang kedua itu mandut atau sunnah. Ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga haram, ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Yang keempat ialah makruh, yaitu perbuatan apabila kita tinggalkan akan mendapat pahala, namun apabila dikerjakan tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa. Yang kelima yaitu mubah, merupakan perbuatan yang apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan tidak mendapat dosa.
Sasaran hukum Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa ini dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Semua keadilan, semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan syariah. Yang pertama, menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Dan yang kedua itu menjaga jiwa. Jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang terjadi alasan betapa pentingnya dan mendesaknya menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan baik. Yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu menyebabkan manusia sebagai makhluk yang penciptaan terbaik dibanding dengan lainnya. Kemudian menjaga harta. Menjaga harta dapat memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batil, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Yang terakhir, menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan ini sangat penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah melakukan zina. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Berbaring dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maha, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kesimpulan dari materi tadi yaitu, Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam sehingga kita tidak ada satupun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh ketiga sumber ajarannya, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokoknya, serta ijtihad sebagai sumber pelengkapnya. Adapun hukum Islam berasal dari kata dasar yaitu hukum dan Islam. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum Islam memiliki 3 sasaran. Yang pertama, penyucian jiwa. Yang kedua, penegakan keadilan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, perwujudan kemaslahatan manusia.
Secara bahasa, kata masahid sendiri berasal dari kata maksad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fahmi misalnya, menurutnya, maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Sunni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.